Hai hai, halo sahabatku seperjuangan. Gimana nih kabar kalian hari ini? Ya, saya akan selalu doakan buat sahabat-sahabat jejak sejarah, semoga dalam keadaan baik, dimurahkan rezekinya, dan dipermudahkan segala urusannya. Kalian suka nonton kartun? Apa kalian juga salah satu penggemar berat anime? Para penggemar kartun Jepang atau anime wajib mengetahui sejarah anime, mulai dari awal perjalanannya hingga sampai mewabah ke Indonesia. Beragam tontonan yang dapat dinikmati hingga saat ini memiliki kisah panjang yang ternyata turut memberikan kontribusi terhadap kemajuan industri perfilman di negeri matahari terbit tersebut. Sehingga anime yang bermula dari gambar gerak berkualitas sederhana hingga menjadi animasi grafis berkualitas tinggi tentu tak semudah itu perkembangannya. Terus, bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak. Baiklah, sebelum kita gali lebih dalam lagi, mainkan dulu ya guys jempolnya dan tekan tombol merah, terus aktifkan loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan tentang pembahasan sejarah-sejarah yang ada di channel ini. Kata anime ini tampil dalam bentuk tulisan dalam 3 karakter katana yang merupakan bahasa serapan dari bahasa Inggris animation dan diucapkan sebagai anime son. Anime ini sendiri pertama kali dibuat pada tahun 1907 dengan durasi gambar bergerak selama 3 detik yang menampilkan sosok anak laki-laki memegang dan mengangkat topi sebagai tanda hormat. Dan 10 tahun setelahnya, pada tahun 1917 muncul sebuah karya animasi bisu dengan durasi 5 menit oleh Hoten Shimokawa melalui anime berjudul Imokawa Mukuzo Genkanban no Maki. Hoten Shimokawa pun mengklaim meski berdurasi 5 menit, namun proses pengerjaan film anime ini memakan waktu hingga 6 bulan lamanya. Hoten Shimokawa bersama Junichi Kouchi dan Saitaro Kitayama merupakan generasi animator Jepang pertama sehingga dijuluki sebagai bapak anime. Kemudian, pada tahun 1927, Amerika Serikat hadir dengan film animasi bersuara. Di tahun yang sama, Jepang pun melakukan hal yang serupa. Jepang menciptakan karya anime Noburo Ofuji yang telah berkembang menjadi film animasi singkat lengkap dengan lagu dan suara. Sejak saat itu pun, Jepang serius dalam mengembangkan karya anime dan terus berkembang hingga pada zaman Perang Dunia Kedua. Dua karya seperti Momotaro no Umiwashi tahun 1943 beserta sequelnya Momotaro Umi no Shinpei tahun 1945. Yang hadir sebagai film anime propaganda berdasarkan hasil adaptasi cerita legenda yang terkenal di Jepang. Seiring berjalannya waktu, anime terus berkembang. Akhirnya perjalanan anime mencapai pada kepopuleran yang sangat luas, seperti anime Astro Boy karya Osamu Tezuka pada tahun 1963. Bahkan, Astro Boy pun ini menjadi anime Jepang pertama yang diterjemahkan ke bahasa Inggris untuk ditayangkan di Amerika Serikat pada saat itu. Astro Boy pun menjadi gerbang besar membuka anime Jepang semakin marak diproduksi dan semakin banyak yang mengetahui. Jadi sudah tak heran jika hingga sampai sekarang, anime dan manga merupakan 2 produk andalan Jepang yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Film kartun atau anime Jepang mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970-an. Wanpaku Omukashi Kumu Kumu merupakan anime 26 episode yang dapat dinikmati masyarakat Indonesia melalui tayangan di TVRI. Di Indonesia sendiri, perkembangan dunia pertelevisian mulai meningkat. Muncul satu persatu stasiun televisi baru swasta yang menghiasi televisi tabung rakyat. Seiring dengan kemunculan stasiun swasta seperti RCTI, anime perlahan kembali mengudara seperti serial Doraemon yang disiarkan setiap minggu pagi. Kota Impian Nobita Le. Tak menyangka, respon masyarakat Indonesia pun begitu luar biasa menyambut tontonan Doraemon ini. Dimulai dari anak kecil hingga orang dewasa pun gemar mengikuti anime dengan ikon robot lucu menggemaskan yang punya pintu kemana saja. Tak mau ketinggalan, menyusul popularitas Doraemon, pada tahun 1995, Indosiar pun didirikan dan ikut menyiarkan anime Dragon Ball yang juga tayang setiap minggu pagi.
Film anime ini kebanyakan diadaptasi dari manga atau komik, namun ada juga beberapa film anime yang tidak juga diadaptasi dari manga. Di era awal 2000-an, SCTV pun mulai mengikuti jejak RCTI dan Indosiar dengan menyiarkan Samurai X yang ditayangkan dari Senin hingga Jumat pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Daftar anime yang masuk mulai terus merambah. Setidaknya yang pernah menghiasi layar TV Indonesia setelahnya yakni Let's Go, Chibi Maruko-chan, Hamtaro, P-Man, One Piece, Crayon Shinchan, Yu-Gi-Oh, dan Beyblade. Namun setelah itu ada pula yang menyusul seperti Digimon Adventure, Detektif Conan, Inuyasha, Ninja Hattori, Pokemon, Crush Gear, and Bleach. Kemudian disusul lagi dengan Hachi, Kapten Tsubasa, Slam Dunk, Nube, Hunter x Hunter, Ghost at School, Whistle, Yu Yu Hakusho, hingga Naruto Shippuden. Kini, perkembangan anime di Indonesia semakin mewabah dengan dibuktikan banyaknya komunitas penggemar anime yang disebut otaku, namun di Indonesia kerap disebut dengan wibu. Jepang sendiri memang tak salah target. Penggemar manga dan anime, khususnya yang telah menginjak usia dewasa, merupakan pasar yang potensial bagi industri perfilman Jepang. Saat ini, mulai dari serial anime yang memiliki ratusan episode hingga film anime yang disiarkan di layar bioskop, mulai memiliki penggemar setia di tanah air. Nah, selain sudah menamatkan banyak anime, sekarang kalian sudah tahu kan sejarah anime hingga awal mula kemunculannya di Indonesia. Kira-kira mana saja merupakan anime favoritmu semasa kecil? Tulis di kolom komentar ya guys. Sebelum saya undur pamit, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya yang pastinya tidak akan kalah menariknya.